Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sofi Martanti dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, program pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang klasifikasi 8 aktivitas siswa. Klasifikasi 8 jenis aktivitas siswa. Jadi tuh teman-teman tahu nggak, aktivitas siswa itu sangat-sangat beragam, banyak sekali variasinya. Nah, variasi aktivitas ini tuh penting banget untuk kita pahami supaya proses belajar mengajar siswa itu tidak boring, tidak membosankan, dan juga bisa jadi lebih efektif dan bisa memberikan pengalaman belajar yang baru, yang lebih menarik untuk siswa. Aktivitasnya itu ada apa aja 8 itu? Yang pertama, aktivitas visual. Jadi pada aktivitas kali ini, siswa itu diajak untuk menggunakan indera penglihatannya. Untuk apa? Yang pertama, mengamati gambar atau ilustrasi yang menarik. Terus diajak untuk membaca teks, membaca buku, buku majalah, ataupun buku novel mungkin, atau buku-buku lainnya, atau bahkan membaca buku materi pembelajaran. Kemudian melihat presentasi atau diagram visual. Aktivitas yang kedua, aktivitas lisan atau berbicara. Jadi pada aktivitas kali ini siswa itu diajak untuk berkomunikasi dengan baik. Contohnya ini diskusi kelompok antar siswa untuk bertukar ide. Dengan adanya diskusi antar kelompok ini kan banyak sekali, mungkin ada minimal 2 siswa yang mereka itu saling bertukar pikiran. Jadi mereka itu bisa melatih apa namanya, komunikasinya gitu. Oke. Yang kedua, presentasi di depan kelas untuk melatih kepercayaan diri. Jadi dengan presentasi di depan kelas untuk menyampaikan, mengemukakan jawaban-jawaban atau mungkin pendapatnya mereka ke depan teman-temannya di ruang publik itu bisa melatih kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman materi. Kemudian, aktivitas selanjutnya itu listening activities atau aktivitas pendengaran. Mendengarkan. Ya, jadi di sini tuh siswa itu diajak untuk menggunakan indera pendengarannya ya. Tadi kan aktivitas lisan itu kan berbicara, kalau yang sekarang ini mendengarkan. Jadi siswa itu diajak untuk mendengarkan guru atau materi audio, fokus pada ceramah atau instruksi lisan, dan juga dapat melatih konsentrasi melalui pendengaran. Apakah dengan pendengaran ini tuh siswa itu bisa lebih fokus atau mungkin malah menyepelekan? Bisa jadi kalau mendengarkan gitu kan bisa ini ya, kayak menyepelekan gitu ya, kebanyakan gitu. Namun dengan adanya aktivitas ini itu melatih siswa supaya dia itu lebih fokus. Ternyata dengan mendengarkan itu juga bisa menangkap materi apa yang disampaikan oleh guru gitu. Aktivitas selanjutnya, aktivitas menulis. Jadi aktivitas menulis ini tuh mengajarkan atau memberikan pemahaman bahwasanya kalau kita menulis catatan itu penting untuk memperkuat ingatan. Bisa jadi ketika ini misalnya tes ataupun ada ulangan atau ada ulangan mendadak mungkin yang kita belum sempat belajar gitu. Jadi murid-murid itu bisa kayak inget-inget, oh kemarin tuh Bu ini tuh menyampaikan ini loh di halaman ini. Kemudian mungkin kalau misalnya ada waktu buat belajar, dia itu bisa membuka kembali catatan yang lalu. Kemudian yang kedua, membuat karangan atau cerita untuk ekspresi diri. Dan biasanya itu anak-anak zaman dulu itu biasanya menulis apa namanya, ini loh, diary atau catatan hariannya dia untuk yaitu untuk daripada mungkin cerita ke orang lain, dia mengekspresikan diri dengan menulis di bukunya gitu. Kemudian mengerjakan latihan soal untuk menguji pemahaman. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas menggambar. Kalau yang tadi kan menuangkan ide atau mungkin menuangkan perasaannya melalui tulisan. Kalau yang ini bisa dengan
menuangkan dengan gambar, jadi bentuk gambar gitu. Mengembangkan kreativitas melalui ekspresi visual, contohnya menggambar cerita, membuat poster atau sketsa. Jadi anak-anak itu dilatih untuk dia itu menuangkan ide-idenya itu melalui gambar gitu. Kemudian aktivitas selanjutnya, aktivitas motorik atau aktivitas fisik gitu. Jadi pada aktivitas ini melibatkan gerakan fisik atau koordinasi tubuh. Contohnya itu ada ketika bermain, terus olahraga, dan juga praktik-praktik laboratorium gitu. Dan aktivitas ini tuh mendukung perkembangan fisik siswa secara aktif. Kalau yang tadi kan kayak soft skillnya. Kalau yang ini tuh kita latihan aktivitas fisik. Kemudian aktivitas mental. Pada aktivitas mental ini melibatkan proses berpikir, pemecahan masalah, daya ingat, dan juga kemampuan analisis siswa dalam pembelajaran. Contohnya memecahkan teka-teki, terus mengingat materi, melakukan analisis data, dan juga berpikir kritis. Selanjutnya, aktivitas emosional. Emosi itu berkaitan dengan perasaan dan juga emosi. Nah, ini melibatkan perasaan dan juga pengelolaan emosi seperti diskusi tentang perasaan, refleksi diri, dan juga empati. Dan hal ini itu membantu siswa untuk memahami diri sendiri dan membangun hubungan sosial yang baik melalui empatinya. Jadi aktivitas siswa itu ada 8. Yang pertama visual dan oral atau lisan itu mengamati dan juga berbicara. Yang kedua listening dan writing itu mendengar dan menulis. Kemudian drawing dan motorik atau menggambar dan bergerak. Yang terakhir itu mental dan emosional, yang artinya itu berpikir dan merasakan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.